Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pembahasan matematika kelas 9 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai fungsi kuadrat, di mana apabila pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai nilai-nilai fungsi kuadrat dan bagaimana cara kita membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, maka pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan belajar bagaimana menyusun fungsi kuadrat. Lalu, kita juga akan membahas mengenai penerapan fungsi kuadrat. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai menyusun fungsi kuadrat, di mana pada menyusun fungsi kuadrat, yang pertama yaitu ada grafik yang memotong sumbu X di dua titik yang berbeda dan melalui sebuah titik sembarang. Apabila diketahui grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, yaitu X,0 dan yaitu X1,0 dan X2,0 serta satu titik sembarang yaitu X0, Y0. Fungsi kuadrat dari grafik tersebut dapat dinyatakan dengan Y sama dengan AX kurang X1 dikali X kurang X2 dengan nilai A ditentukan berdasarkan titik X0, Y0. Nah, ini merupakan contoh dari grafik yang memotong sumbu X di dua titik yang berbeda dan melalui sebuah titik sembarang. Nah, untuk dua titik yang berbeda itu seperti ini. Misalnya, di sini ada 5,0 dan di sini ada 3,0. Lalu melalui sebuah titik sembarang. Misalnya titik sembarangnya di sini, berarti titik sembarangnya yaitu 6,3. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini terdapat contoh soal. Diketahui sebuah grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik 3,0 dan 5,0 serta melalui titik 2,3. Maka tentukanlah fungsi kuadrat tersebut. Nah, lalu bagaimana ya penyelesaian dari soal tersebut? Nah, penyelesaiannya di sini diketahui bahwa grafik fungsi kuadratnya itu memotong sumbu X di 3,0 dan 5,0. Maka Y akan sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Di mana karena X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 5, maka kita bisa mensubstitusikan 3 dan 5 ke dalam persamaannya. Maka Y sama dengan A dikali X dikurang 3 dan dikali X dikurang 5. Nah, karena grafik tersebut melalui titik 2,3, maka berlaku Y0 sama dengan A dikali X0 dikurang X1 dikali X0 dikurang X2. Karena tadi kita telah mengetahui bahwa grafiknya melalui titik 2,3 dan 2,3 itu merupakan X0 dikurang Y0, maka kita bisa mensubstitusikan 2 dan 3 ke dalam persamaan tersebut, maka 3 sama dengan A dikali 2 dikurang 3 dikali 2 dikurang 5. Maka 3 akan sama dengan A dikali 3 atau 3 sama dengan 3A. Nah, setelah kita mengetahui bahwa 3 sama dengan 3A, maka kita pun bisa mengetahui bahwa A akan sama dengan 1. Nah, dengan demikian fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan
1 dikali X dikurang 3 dikali X dikurang 5. Loh, kok ada 1? Dari mana kita bisa mendapatkan angka 1? Nah, karena rumusnya kita menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2, maka mencari rumusnya tinggal mensubstitusikan nilai A ke dalam persamaan di atas ini. Maka Y akan sama dengan 1 dikali X dikurang 3 dikali X dikurang 5. Maka hasilnya akan sama dengan Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X dikurang 3X ditambah 15. Dan Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 15. Selanjutnya yaitu mengenai grafik fungsi kuadrat yang melalui sebuah titik puncak dan sebuah titik tertentu. Nah, jika suatu fungsi kuadrat melalui titik puncak yaitu H, K dan melalui satu titik sembarang yaitu X0, Y0, maka fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan Y sama dengan A dikali X kurang H dikuadratkan ditambah K, di mana nilai A ditentukan berdasarkan titik X0, Y0. Nah, untuk contoh grafik fungsi kuadratnya, nah titik puncaknya yaitu H, K yaitu di sini dan X, 0 kita bisa memisahkan misalnya titik sembarangnya di sini di 0,14. Nah, untuk lebih memahami di sini terdapat contoh soal. Diketahui sebuah grafik fungsi kuadrat mempunyai titik puncak 2,0 dan melalui titik 1,8. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Di mana di sini karena titik puncaknya 2,0 yaitu H, K dan melalui sebuah titik yaitu X0, Y0 atau 1,8, maka untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan A dikali X dikurang H dikuadratkan ditambah K. Nah, karena pada soal kita telah mengetahui bahwa H sama dengan 2 dan K sama dengan 6, maka Y sama dengan A dikali X dikurang 2 dikuadratkan ditambah 6. Nah, karena grafik fungsinya melalui titik 1,8 atau X0, Y0, maka kita bisa mensubstitusikan nilai X dan Y. Nah, karena Y-nya sama dengan 8 dan X-nya sama dengan 1, maka 8 sama dengan A dikali 1 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 6. Maka 8 akan sama dengan A ditambah 6. Nah, maka nilai A sama dengan 2. Nah, karena kita telah mengetahui bahwa nilai A sama dengan 2, maka Y sama dengan A dikali X dikurang H dikuadratkan ditambah K, hasilnya akan sama dengan Y sama dengan 2 dikali X dikurang 2 dikuadratkan ditambah 6. Di mana apabila dijabarkan hasilnya akan menjadi Y sama dengan 2 dikali X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah 6, maka Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 8X ditambah 8 ditambah 6, maka Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 8X ditambah 14. Nah, itu merupakan contoh soal dari grafik yang melalui titik puncak dan melalui sebuah titik. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu menentukan persamaan fungsi kuadrat melalui 3 buah titik sembarang, di mana sebuah grafik fungsi mempunyai titik sembarang yaitu X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Maka persamaan fungsi kuadrat dapat disusun dengan cara menyelesaikan sistem persamaan yang terbentuk yaitu sebagai berikut, di mana misal
Fungsi kuadrat yang terkait adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Apabila grafik melalui X1, Y1, maka akan sama dengan Y1 sama dengan A, X1 dikuadratkan, ditambah B, X1 ditambah C. Nah, apabila grafiknya melalui X2, Y2, maka Y2 akan sama dengan AX2 dikuadratkan ditambah BX2 ditambah C. Begitupun apabila grafik melalui titik X3 di koma X3, maaf, X3, Y3, maka Y3, ini harusnya angka 3 ya. Y3 sama dengan AX3 kuadrat ditambah BX3 ditambah C. Nah, maka dari kondisi di atas diperoleh sistem persamaan linier 3 variabel dalam A, B, dan C. Nah, sistem persamaan linier tersebut dapat diselesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, untuk lebih memahami, di sini terdapat contoh soal. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan fx melalui titik 1,6, negatif 1,2, dan negatif 2,3. Maka, tentukan rumus fungsi kuadrat tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, di sini misalkan rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Maka karena kita telah mengetahui grafik fungsi kuadrat yang melalui titik 1,6, negatif 1,2, dan negatif 2,3, maka berlaku yang pertama, yaitu yang melalui titik 1,6, di mana 6 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C, dan hasilnya akan sama dengan 6 ditambah A ditambah B ditambah C. Dan itu akan menjadi persamaan yang pertama. Lalu untuk titik yang kedua, yaitu negatif 1,2. Maka 2 sama dengan A dikali negatif 1 dikuadratkan, ditambah B dikali negatif 1 ditambah C. Maka 2 akan sama dengan A dikurang B ditambah C. Itu merupakan persamaan yang kedua. Selanjutnya, untuk titik yang ketiga, yaitu negatif 2,3. Di mana 3 sama dengan A dikali negatif 2 dikuadratkan, ditambah B dikali negatif 3 ditambah C. Maka hasilnya akan 3 sama dengan 4A dikurang 2B ditambah C. Nah, itu menjadi persamaan yang ke-1, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, maka selanjutnya dari persamaan 1 dan kedua, kita bisa memperoleh hasil A ditambah B ditambah C sama dengan 6, dikurang A dikurang B ditambah C sama dengan 2. Nah, maka hasilnya akan sama dengan 2B sama dengan 4. Nah, maka nilai B sama dengan 2. Nah, B sama dengan 2 itu merupakan persamaan yang keempat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui persamaan 1, 2, 3, dan 4, kita bisa mensubstitusikan persamaan keempat ke persamaan ke-1 dan ketiga. Maka akan diperoleh hasil A ditambah B ditambah C sama dengan 6 akan menjadi A ditambah 2 ditambah C sama dengan 6, atau A ditambah C akan sama dengan 4. Nah, selanjutnya 4A dikurang 2B ditambah C sama dengan 3 menjadi 4A dikurang 2 dikali 2 ditambah C sama dengan 3. Maka hasil akhirnya akan menjadi 4A tambah C sama dengan 7. Nah, untuk hasil dari dua persamaan tersebut kita kurangkan, maka hasilnya akan menjadi negatif 3A sama dengan negatif 3. Atau A sama dengan 1. Dan itu merupakan persamaan yang
kelima. Selanjutnya, kita bisa mensubstitusikan persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima ke persamaan yang pertama. Maka akan diperoleh A ditambah B ditambah C sama dengan 6. Nah, karena kita telah mengetahui nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 2, maka A ditambah B ditambah C akan sama dengan 6 dan 1 ditambah 2 ditambah C sama dengan 6, maka C akan sama dengan 3. Nah, dengan demikian diperoleh rumus fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Maka Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, untuk selanjutnya yaitu menyusun rumus fungsi kuadrat berdasarkan sketsa grafik. Nah, contoh sketsa grafik yaitu seperti ini. Nah, apabila nanti ada soal yang hanya memperlihatkan sketsa grafiknya, itu merupakan. Nah, selanjutnya yaitu menyusun rumus fungsi kuadrat berdasarkan sketsa grafik, di mana gambar ini merupakan contoh dari sketsa grafik. Nah, untuk lebih paham, di sini terdapat contoh soal yaitu tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar dari grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya, dari gambar dapat diketahui bahwa grafik memotong sumbu X di negatif 1,0, nah di sini, dan 3,0. Serta memotong sumbu Y di titik 0, negatif 1 dan mempunyai puncak di sini yaitu 1, negatif 4. Serta melalui titik negatif 2,5. Nah, negatif 2,5 itu di sini, lalu 2, negatif 3, 2, negatif 3, dan 4,5. Nah, grafik tersebut memotong sumbu X, sehingga Y sama dengan AX kurang 3 dikali X ditambah 1. Dan melalui 0, negatif 3. Maka negatif 3 akan sama dengan A dikali negatif 3 dikali 1 dan nilai A akan sama dengan 1. Nah, bagaimana cara kita mencari rumus fungsinya? Nah, rumus fungsinya yaitu sama dengan Y sama dengan Y dikali X kurang 3 dikali X ditambah 1. Maka Y akan sama dengan X kuadrat kurang 2X dikurang 3. Nah, itu merupakan contoh grafik fungsi kuadrat yang diketahui sketsa grafiknya. Selanjutnya, setelah kita membahas bagaimana menyusun fungsi kuadrat, kita akan membahas mengenai penerapan fungsi kuadrat, di mana ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dimodelkan dalam bentuk fungsi kuadrat. Nah, dalam ilmu fisika, permasalahan yang dapat dimodelkan dalam bentuk fungsi kuadrat khususnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada beberapa contoh lain juga yang dapat dijumpai dalam berbagai bidang yang dapat dimodelkan dalam bentuk fungsi kuadrat. Nah, untuk lebih memahami, di sini terdapat contoh soal yang pertama, yaitu sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Dan diketahui 3 kali panjang dikurangi lebar tanah tersebut hasilnya akan 15 meter. Dan jika luas tanah tersebut adalah 72 meter persegi, maka tentukan keliling tanah tersebut. Nah, dari soal ini bagaimana sih kita menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa
3 kali panjang dikurang lebar hasilnya akan sama dengan 15, maka lebar yaitu sama dengan 3 kali panjang dikurang 15 meter. Nah, karena di sini diketahui luas tanah tersebut adalah 72 meter persegi, maka kita juga harus mengetahui bahwa luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, karena sebelumnya kita telah mengetahui bahwa lebar sama dengan 3P dikurang 15 dan luas sama dengan 72, maka 72 sama dengan panjang dikali 3 kali panjang dikurang 15. Maka 72 hasilnya sama dengan 3P kuadrat dikurang 15P, di mana P itu merupakan panjang. Nah, maka setelah kita eh, ubah ke dalam bentuk persamaan, hasilnya akan menjadi 3P kuadrat dikurang 15P dikurang 72. Nah, maka P kuadrat dikurang 5P dikurang 24 adalah sama dengan 0. Nah, setelah ini kita harus mencari nilai P. Nah, karena kita akan mencari nilai P, terlebih dahulu kita harus mencari akar-akar persamaan kuadratnya, di mana akar-akar persamaan kuadratnya adalah P ditambah 3 dikali P dikurang 8. Maka P sama dengan negatif 3 atau P sama dengan 8. Nah, karena panjang itu harus positif, maka kita bisa mengambil nilai P sama dengan 8. Sehingga untuk menghitung untuk mencari lebar dari persegi panjang tersebut, kita bisa menggunakan rumus lebar sama dengan 3P dikurang 15. Nah, karena P-nya kita telah mengetahui bahwa P sama dengan 8, maka lebar sama dengan 3 dikali 8 dikurang 15, yaitu sama dengan 24 dikurang 15, atau lebar sama dengan 9. Nah, jadi karena kita telah mengetahui panjangnya 8 dan lebarnya 9, maka keliling tanah tersebut adalah 2 kali panjang ditambah lebar, di mana yang tadi kita telah ketahui bahwa panjang sama dengan 8 meter dan lebar sama dengan 9 meter, maka keliling tanah tersebut adalah 34 meter. Maka keliling Nah, jadi setelah diketahui bahwa lebar lebar tanah tersebut adalah 9 meter dan panjang tanahnya adalah 8 meter, maka keliling tanah tersebut adalah 34 meter. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat contoh soal, yaitu sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas dengan tinggi setelah T detik adalah H meter, dengan H sama dengan 30 T atau detik dikurang 5T kuadrat. Nah, tentukanlah setelah berapa detik roket mencapai titik maksimum. Dan tentukan pula titik maksimum yang dicapai roket tersebut. Untuk penyelesaian soal tersebut, di sini kita telah mengetahui bahwa fungsi kuadratnya yaitu H sama dengan 30T dikurang 5T kuadrat. Berarti nilai A itu sama dengan negatif 5, nilai B yaitu sama dengan 30, dan nilai C sama dengan 0. Nah, roket tersebut akan mencapai titik maksimum setelah berapa detik. Nah, untuk mencarinya, kita bisa mencari nilai T, di mana rumusnya kita menggunakan negatif B per 2A. Nah, di mana karena kita tadi telah mengetahui bahwa B sama dengan 30 dan A sama dengan negatif 5, maka T sama dengan negatif 30 per
2 dikali negatif 5 atau negatif 30 per negatif 10, yaitu sama dengan 3 detik. Nah, maka roket tersebut akan mencapai titik maksimum setelah 3 detik. Nah, lalu untuk tinggi maksimumnya sendiri yang dicapai roket adalah kita bisa menggunakan rumus H sama dengan B kuadrat per 4 AC per negatif 4A, di mana B adalah 30, A adalah negatif 5, dan C adalah 0, maka H sama dengan 30 kuadrat dikurang 5 dikali negatif 5 dikali 0 per negatif 4 dikali negatif 5. Atau H atau tinggi maksimum yang dicapai roket adalah 900 per 20 atau 45 meter. Selanjutnya kita juga bisa mencari nilai T dengan cara lain, yaitu dengan mensubstitusikan nilai T ke dalam fungsi kuadrat, di mana T sama dengan 3. Nah, untuk HT dengan T sama dengan 3, yaitu H3 sama dengan 30 kali 3 dikurang 5 dikali 3 dikuadratkan, maka hasilnya akan sama dengan 90 dikurang 45 atau HE adalah sama dengan 45 meter. Maka dari sini dapat ditentukan bahwa roket akan mencapai tinggi maksimum setelah 3 detik dan tinggi maksimum yang dapat dicapai roket tersebut adalah 45 meter. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila kalian belum mengerti, silakan tanyakan kembali. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.